Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom, HCC Family yang diberkati Tuhan. Wow, kita ketemu lagi di Saat Teduh hari ini. Doa dan harapan saya selalu untuk semua saudara tetap sehat, diberkati Tuhan, dan bahagia bersama dengan keluarga saudara. Nah, bila saudara punya pergumulan doa, saudara punya beban doa, dan rindu kami doakan, atau mungkin ingin konseling, ingin ngobrol, ingin cerita, dan kami hamba-hamba Tuhan, maka saudara bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada di layar ini, supaya kami bisa melayani saudara lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi saudara. Dan bila ada kesaksian saudara tentang mujizat Tuhan, mari sharing dengan kami agar kami bisa berbagi juga di media sosial kami, untuk agar menjadi berkat juga bagi banyak orang, agar ada orang juga yang dikuatkan Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mau sharing, judulnya adalah custom made gitu. Nah saudara, saya punya sebuah dompet yang saya pakai udah lumayan lama sih ya, dompet ini. Dompet ini dibuat oleh seorang sahabat saya di Jakarta, seorang anak Tuhan gitu ya. Dia buat dari kulit yang sangat bagus sekali saudara. Nah dia buat dompet ini tidak seperti yang ada di pasaran. Jadi dia custom made. Apa itu custom made? Dia buat sesuai dengan kemauan saya, sesuai dengan bentuk yang saya mau, fungsi yang saya butuhkan, dan kebutuhan saya apa. Maka bentuknya, isi dalamnya tidak sama dengan yang ada di toko. Jadi saya bisa minta, saya pengen ada tempat kartunya bentuknya begini, tempat uangnya begini. Saya nggak suka ada resletingnya gitu kan. Saya nggak mau dia ada resleting di luarnya. Jadi ada beberapa hal yang saya minta, warnanya saya pilih gitu ya, sesuai dengan keinginan saya. Nah, jadi dia buat custom made sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan apa yang saya perlukan, gunanya saya apa, dan sesuai dengan seleranya saya. Saya mau bentuknya kayak gini, warnanya kayak gini. Nah, selain itu juga saudara, dia memberikan yang plus juga buat saya apa? Kalau ini rusak, maka dia perbaiki lagi. Gitu ya, saya bisa kirim ke Jakarta lagi, atau pas saya ke Jakarta saya ketemu dia perbaiki lagi gitu saudara. Yang ketiga, dia selalu memberikan arahan kepada saya, tuntunan kepada saya, bagaimana merawat kulit ini, bagaimana membersihkannya, hal apa yang nggak boleh saya lakukan, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Dia berikan saya arah. Jadi produk ini sangat luar biasa karena menurut saya 3 hal yang dia berikan. Yang pertama, ini dibuat sesuai dengan apa yang saya butuhkan, keperluan saya, tujuannya apa, purpose-nya apa, sesuai dengan kebutuhan dan maunya saya. Yang kedua, kalau rusak maka dia akan perbaiki kembali, dia akan buat jadi bagus lagi. Dan yang ketiga, dia selalu memberikan masukan, arahan kepada saya bagaimana supaya dompet ini terawat dengan baik, kulitnya nggak cepat rusak, nggak cepat keriput atau apalah gitu, supaya nggak cepat rusak. Dompetnya sangat baik gitu. Jadi saya juga punya tas kantor saya juga dia buatkan sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan tujuannya saya, untuk apa itu saya gunakan. Nah bila saudara mungkin tertarik, nanti bisa hubungi teman saya ini di Instagramnya dia gitu ya. Dan saudara bisa sharing juga sama dia, karena dia bikinkan nama juga buat saya, jadi nggak akan ketukar dompetnya gitu ya. Nah apa yang saya pengen sharing sama saudara, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bilang gini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ini yang pertama, buatan Tuhan. Kita lahir, kita hidup hari ini, kita ada hari ini bukan karena sebuah kebetulan.
kita ada di tengah-tengah keluarga kita hari ini bukan karena sebuah kecelakaan. Mungkin orang bisa bilang, engkau anak yang tidak diinginkan, engkau tidak pernah direncanakan, engkau tiba-tiba mama hamil dan kamu ada gitu ya. Kami nggak pernah merencanakannya. Apapun alasannya yang dikatakan oleh dunia ini, oleh orang di sekeliling saudara, saya mau pastikan ini bahwa kelahiranmu, engkau ada hari ini, itu bukan karena sebuah kecelakaan, bukan karena sebuah kebetulan, tapi engkau dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan saudara diciptakan oleh Tuhan sendiri. Raja Daud bilang, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Berarti kelahiran saudara itu ada tangan Tuhan di dalamnya yang bentuk hidup saudara. Dan dikatakan gini, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada purpose, ada sebuah tujuan yang jelas. Kelahiran saudara ada tujuan Tuhan di dalamnya. Sama kayak dompet ini, custom made. Saudara pun custom made-nya Tuhan. Diciptakan khusus oleh Tuhan. Spesial, istimewa, nggak ada duanya. Dompet ini nggak ada duanya. Saudara mau cari di toko manapun nggak ada yang sama dengan ini. Karena ini custom made. Saudara pun nggak ada duanya. Engkau istimewa. Jadi berhentilah melihat kekuranganmu dan membandingkannya dengan orang lain. Nggak usah. Masing-masing orang punya keistimewaannya masing-masing. Punya perbedaannya masing-masing. Punya kelebihannya masing-masing. Punya kekurangannya masing-masing. Toh nggak ada semua yang sempurna. Jadi terimalah keberadaanmu hari ini. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, tapi lihatlah kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan, saya ini buatan tangannya Tuhan. Saya ini custom made-nya Tuhan. Tuhan buat dengan detail. Sesuai dengan tujuannya Tuhan. Untuk apa engkau dilahirkan hari ini. Saudara punya tujuan yang berbeda dengan orang lain. Tuhan punya sesuatu yang spesifik bagi hidup saudara. Sama kayak dompet ini. Dibuat hanya untuk saya. Sesuai dengan model yang saya butuhkan. Memang tujuannya apa. Nggak ada duanya. Saudara, engkau nggak ada duanya. Cuma satu-satunya di dunia ini. Hanya kamu aja. Tuhan buat custom made. Dan waktu saudara mengalami sesuatu yang buruk. Sesuatu yang rusak. Engkau bisa salah langkah, salah buat keputusan, salah memilih. Dan akhirnya engkau hancur, engkau berantakan, engkau rusak, saudara. Jangan datang sama manusia, datang sama Tuhan. Bawa hidupmu sama Tuhan. Bawa yang rusak itu sama Tuhan. Bawa yang salah itu sama Tuhan. Biar Tuhan yang perbaiki, karena Tuhan yang ciptakan kita. Dompet ini kalau rusak, saya kirim sama teman saya itu. Dia perbaiki lagi, dia bikin bagus lagi, gitu loh. Tuhan bertanggung jawab dengan hidup saudara. Makanya waktu saudara lagi gagal ya, waktu engkau lagi hancur, waktu engkau lagi terpuruk, please jangan jauh dari Tuhan. Jangan lari dari hadirat Tuhan. Mari makin mendekat sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku udah salah, aku udah ambil keputusan yang keliru. Aku hancur hari ini. Orang-orang menolak saudara, orang-orang membuang saudara. Tapi percayalah, Dia Bapa, Dia akan menerima saudara dan Dia akan memperbaiki saudara. Sebagai custom made-nya Tuhan, Tuhan juga akan berikan tuntunan kepada saudara. Arahan kepada saudara. Bagaimana saudara membangun kehidupan saudara. Teman saya ini, dia nggak hanya jual produknya sama saya dan buat sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya saya. Spesial buat saya. Tapi dia juga berikan arahan. Bro, nanti kalau dia rusak bikin begini ya. Bro, cara rawatnya begini ya. Nanti diolesi ini ya supaya kulitnya lebih bagus. Tuhan juga berikan arahan kepada saudara, berikan tuntunan kepada saudara, supaya hidupmu lebih baik lagi. Bukan hanya rohani, tapi kehidupan saudara dituntun oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Nah saudara ingat, khotbahnya Pastor Aris pada hari Minggu yang lalu saudara, dia katakan Daud datang sama Tuhan, gitu ya. Daud cari Tuhan.
Waktu dia terpojok, dia cari Tuhan, dia bawa hidupnya sama Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan, dia minta arahan Tuhan. Nah hari ini saudaraku datang sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta arahan Tuhan, bagaimana Tuhan? Nah saudara, biar lewat saat teduh ini, saudara mengerti bahwa hidupmu itu adalah custom made-nya Tuhan. Diciptakan spesial, khusus. Engkau punya sebuah tujuan, bukan sebuah kebetulan. Tuhan merencanakan hidup saudara, dia bangun dengan tangannya sendiri dengan tujuan yang jelas. Dengan sebuah masa depan yang jelas. Sebab itu jangan pernah jauh daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau engkau lagi terpuruk hari ini, datang mendekat sama Tuhan. Kalau saudara lagi butuh dukungan doa, saudara butuh hamba-hamba Tuhan untuk saudara konseling, didoakan langsung. Saya bisa menghubungi nomor telepon gereja kami, akan ada admin yang akan melayani saudara dan mengarahkan saudara kepada hamba-hamba Tuhan yang dapat melayani saudara. Agar hidup saudara tetap ada dalam arahannya Tuhan, bimbingannya Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, hari ini sadarilah bahwa hidupmu custom made-nya Tuhan. Engkau dibuat oleh Tuhan sendiri dengan sebuah tujuan yang jelas. Tuhan akan berikan arahan, tuntunan kepada saudara. Dan apapun yang terjadi buat hidup saudara, datanglah sama Tuhan. Bawa hidupmu sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa perbaiki dan membuatnya menjadi lebih baik, lebih indah, lebih luar biasa. Doa saya agar saat teduh hari ini menolong saudara untuk mulai menerima dirimu hari ini. Saya ini custom made-nya Tuhan. Saya ini buatan tangannya Tuhan. Dibuat khusus, spesial, bernilai, berharga. Dibuat dengan sebuah tujuan yang jelas. Dan dia selalu mau memperbaiki hidup saya. Memperbaiki keadaan saya. Membuat saya lebih baik lagi. Dan Tuhan selalu menuntun dan membimbing saya lewat firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Biar firman ini menolong dan mengubahkan hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Berdoa seraku saat ini. Beberapa di antara kami mungkin mulai membandingkan diri kami dengan orang lain. Terkadang kami nggak bisa menerima kelemahan kekurangan yang kami miliki. Terkadang kami menyalahkan orang tua kami menyalahkan hari kelahiran kami menyalahkan untuk semua kekurangan yang kami miliki. Tapi hari kami sadari, kami buatan tangan Tuhan. Kami ciptaan Tuhan sendiri. Engkau sendiri yang membangun kami. Kami lahir bukan karena kebetulan, bukan karena sebuah kecelakaan, tapi karena ada tujuan Tuhan di dalamnya. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau pribadi yang selalu mau terima kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus buat setiap kami yang mungkin lagi gagal hari ini, sedang terpuruk hari ini. Oh sedang mengalami tekanan yang berat hari ini Tuhan. Hamba berdoa biar kami semua kembali sama Tuhan. Untuk Tuhan perbaiki kembali. Tuhan pulihkan kembali. Hari ini saudaraku, mungkin keadaanmu sedang buruk. Percayalah Tuhan sanggup tolong saudara. Percayalah Tuhan sanggup pulihkan saudara. Tuhan sanggup perbaiki saudara. Tuhan jamah saudara, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan jamah setiap kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah dimanapun kami berada. Kasih-Mu mengalir bagi setiap hati kami Tuhan, memulihkan kami. Mungkin hari ini ada sedang terluka, terpuruk Tuhan, merasa ditinggalkan sendiri, tak berdaya di hari-hari ini. Hamba berdoa Roh Kudus kuatkan jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami di tangan Tuhan, diberkati, ditolong Tuhan. Kami dan keluarga kami bahagia, suami, istri, orang tua, anak bahagia, diberkati. Kami semua sehat dalam nama Yesus. Kami bersyukur berdoa untuk kebaikan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, dan shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.